اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan kewajiban kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi majelis kita, menjauhkannya dari kejelekan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana insyaallah taala kita akan membahas terkait dengan hadis yang di dalamnya terdapat penjelasan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang terakhir yang beliau bawakan di dalam muqaddimah beliau Kitabut Tauhid, kata Syekh rahimahullahu taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nasa, qala la tubashshirhum fayattaqilu, akhrajahu fi sahihaini. Nah, kita terjemahkan dulu dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwa aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Maka beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya, yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah ku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah mengatakan, la tubashirhum,
jangan kau sampaikan berita gembira ini, fayattaqilu, yang nantinya mereka akan bersantai-santai, tidak lagi beramal. Akhrajahu, hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaini, dalam kitab sahih keduanya. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal, dan beliau berkunyah Abu Abdurrahman, dari sahabat Ansar. Beliau Al-Ansari Al-Khazraji. Nah, dan beliau ini termasuk dari sahabat yang mulia, bahkan di antara yang termulianya dari para sahabat, Mu'adz bin Jabal. Beliau dikatakan sebagai ahli fikihnya sahabat, orang yang paling tahu tentang hukum halal dan haram di dalam Islam. Di kalangan para sahabat Nabi adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, oleh karenanya beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Diutus Mu'adz seorang diri saja, bukan diutus rombongan orang, enggak, seorang diri saja. Tapi yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal, ahli fikihnya di kalangan sahabat. Nah, dan beliau pun berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi seorang dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka hendaknya yang pertama kau serukan kepada mereka, dakwah pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam satu riwayat, ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, agar mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan Mu'adz bin Jabal dari sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya beliau diutus ke Yaman untuk berdakwah, menjadi guru dan menyampaikan dakwah Islam di sana. Ya. Maka hadits ini menunjukkan akan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal secara khusus, walaupun kita tahu bahwa seluruh para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling utama, umat yang terbaik, yang dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah mereka yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Ya, mereka juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat al-ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang ikut dengan jalan mereka dengan cara yang baik. Janji Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Maka ini keutamaan para sahabat Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan keutamaan sahabat. Kenapa? Keutamaannya dari sisi mana? Keutamaan bersahabat dengan Nabi. Cukuplah itu suatu keutamaan. Orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Iya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau celak para sahabatku.
Fawalladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas segunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka hal tersebut tidak akan bisa menyamai satu mudnya sahabat, infak satu mudnya sahabat ataukah setengah mudnya. Kalau satu mud itu kumpulan dua tangan orang biasa begini. Nah, ini satu mud namanya. Kalau setengahnya ya begini. Jadi kalau sahabat berinfak setengahnya, ya, itu tidak bisa menyamai dengan orang yang datang setelahnya walaupun berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ya, kalau mungkin kita bisa permisalkan, kalau kita berinfak misalnya 1 T, apa 1 T itu? 1 triliun misalnya, kemudian dibandingkan dengan infak 10 ribunya sahabat, itu masih besar nilai pahalanya infaknya sahabat. Ini jamaah sekalian, keutamaan mereka. Iya, keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka para sahabat berjenjang-jenjang keutamaannya. Yang paling utama sahabat itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. 4 orang tadi, kemudian Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibnul Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir ibnul Jarrah. Ini yang paling utama. Dan di antara mereka juga adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab memerintahkan kepada manusia tatkala itu untuk belajar dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Karena beliau pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda tentang Mu'ad bin Jabal, "Mu'adun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama birabwatin." Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal kelak nanti dikumpulkan pada hari kiamat di hadapan para ulama birabwatin, yaitu dengan jarak 1 lemparan panah. Maksudnya apa? Maksudnya Mu'ad bin Jabal ini nanti jadi pimpinannya para ulama nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan luar biasa dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sahabat muda, meninggal beliau dalam umur yang masih muda. Ya, ketika beliau meninggal umur beliau masih 38 tahun. Masih muda. Dan beliau meninggal pada tahun yang ketika itu melanda di negeri Syam. Salah satu penyakit menular yang melanda di negeri Syam tatkala itu. Beliau meninggal karena penyakit tersebut. Nah, maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Mu'ad bin Jabal yang merupakan sahabat dari hadits ini bercerita. Katanya, kuntu kharadifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Nabi berboncengan dengan Mu'ad. Mu'ad yang dibonceng oleh Nabi. Nabi di depan, Mu'ad di belakang. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa besar dan tingginya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan dalam hadis ini? Yaitu sifat ketawaduan. Beliau orangnya tawadhu, rendah hati. Tidak segan beliau membonceng sahabatnya di atas seekor keledai lagi. Nah, keledai itu dulu kendaraan paling murahnya orang Arab ketika itu. Yang mewah-mewah itu ya pakai kuda, pakai onta. Kalau keledai itu yang murahan. Nabi SAW bersamaan dengan kedudukan beliau yang tinggi. Siapa Nabi ini? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul.
makhluk yang termulia, bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat, bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril. Nabi kita Muhammad SAW makhluk termulia secara mutlak, boncengan dengan sahabat. Subhanallah. Ini apa? Ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Nabi SAW, bersamaan dengan kedudukan beliau yang tinggi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak sungkan-sungkan berboncengan dengan sahabat di atas seekor keledai lagi. Ini mengajarkan kita sikap tawadhu. Dan orang kalau tawadhu, kata Nabi, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan memuliakan derajatnya di sisi Allah. Mulia derajatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, dan ketawaduan ini yang akan mengikis kesombongan. Orang yang tidak tawadhu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya berhak menginjak-injak orang lain. Ini kesombongan. Nah, orang yang sombong ini akan jatuh sebagaimana air yang berada di atas tempat yang tinggi, tidak akan berada diam di sana, pasti akan turun ke bawah. Nah, begitulah orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatuh-jatuhnya. Allah tidak ridho dengan kesombongan, dan surga Allah Subhanahu wa taala haram dimasuki oleh orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berboncengan dengan sahabat. Dan ini bukan satu kali saja Nabi lakukan ini bersama sahabatnya. Nabi juga pernah boncengan dengan sahabat Ibnu Abbas. Nabi juga pernah boncengan dengan sahabat Usamah bin Zaid. Pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Sampai sebagian ulama ada menulis, ya, ada sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Boncengan. Subhanallah. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan sifat ketawaduan Nabi SAW. Kalau harus ada manusia yang sombong di dunia ini, Nabi SAW harusnya yang lebih sombong. Tapi bersamaan dengan itu, beliau bukan orang yang sombong. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Tatkala Mu'ad bin Jabal menceritakan perkara ini, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Faqala li, maka Nabi SAW pun bersabda kepadaku, yakni mengajari aku tentang ilmu. Mengajari aku tentang ilmu. Ini menunjukkan apa? Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Dan sebaik-baik waktu untuk dihabiskan adalah dihabiskan dalam ilmu. Ya, perhatikan Nabi SAW ini dalam keadaan posisi berboncengan bersama Mu'ad. Nabi tidak lewatkan itu waktu kecuali Nabi SAW berikan faedah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, ini menunjukkan betapa semangatnya beliau dalam menyampaikan kebaikan itu. Iya, Nabi pernah berdakwah, mengajari para sahabat. Dari semenjak selesai sholat subuh, Nabi berdiri berkhutbah hingga sampai menjelang sholat zuhur. Masuk waktu zuhur, sholat zuhur Nabi bersama para sahabat. Selesai sholat zuhur, Nabi berdiri lagi berkhutbah di tengah para sahabat sampai menjelang asar. Masuk waktu asar, Nabi sholat asar. Selesai sholat asar, Nabi berdiri lagi menyampaikan khutbah sampai menjelang maghrib. Ini menunjukkan betapa semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal tersebut beliau lakukan kadang-kadang. Tidak setiap hari Nabi seperti itu, tidak.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memang harusnya orang bersemangat dalam kebaikan itu. Kata Nabi apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk mengambil apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas. Jangan pernah merasa malas, lemah dalam hidup ini, jangan. Semangat, ada kebaikan, ada jalur kebaikan, semangat untuk melakukannya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan seorang dari semangat yang paling bagus dia salurkan adalah semangat dalam belajar ilmu. Sebagaimana Nabi SAW semangat dalam mengajarkan ilmu. Iya, semangat dalam mengajarkan. Dan orang itu punya target-target di dalam belajar. Iya, harus punya target tahun depan harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, artinya seorang itu, ya, sebagaimana kata seorang penyair, na'am kun rojulan rijuluhu fis sara wa hammatuhu himmatihi fis thuraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya menapak di bumi dan cita-citanya dia gantung di atas langit. Punya cita-cita yang tinggi. Dalam belajar seperti itu. Ya, punya target. Jangan sampai kita sudah belajar 10 tahun lamanya, tapi kita ini sama saja dengan 10 tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan. Harus ada peningkatan dalam belajar itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semangat. Dan seseorang manakala memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi waktunya. Waktu itu, ya, sangat berharga. Sangat berharga. Ya, kalau ada orang mengatakan, katanya the time is money, katanya. Waktu adalah uang. Maka kita katakan waktu lebih berharga daripada uang. Kenapa jamaah sekalian? Dengan waktu ini kita bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah meninggal, dia berangan-angan untuk hidup barang sehari saja, jangankan sehari, barang semenit saja, barang sedetik saja bisa berbuat kebaikan. Subhanallah, betapa berharganya waktu itu. Tapi kalau sudah meninggal, apakah orang bisa kembali ke dunia? Tidak bisa. Karena akhirat itu sudah bukan tempatnya beramal lagi. Dunia ini yang menentukan ladang untuk kita beramal. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang, kata beliau. Illam taqta'hu yaqta'ka. Kalau kamu tidak memotongnya, maka dia yang akan memotong kamu. Karena setiap waktu yang kita lalui akan ada pertanggungjawabannya. Masa muda kita akan ada pertanggungjawabannya. Iya. Waktu yang kita lalui bersama, yang kita hidup sehari, 2 hari, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang nanti tahu betapa berharganya waktu itu ketika waktunya sempit, tidak punya waktu lagi, maka dia berangan-angan, coba ada waktu barang 1 jam lagi, barang setengah jam lagi. Nah, di situ betapa dia menghargai waktu itu. Iya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya seorang pandai menghargai waktu dan pandai memanfaatkan waktu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Perhatikan Nabi SAW tidak menyia-nyiakan waktu. Tatkala bersama Mu'ad bin Jabal, beliau ajarkan ilmu yang subhanallah, ilmu ini turun-temurun sampai pada kita hari ini, dan kita bisa ambil pelajarannya. Luar biasa. Hanya kesempatan yang ketika itu mungkin terjadi, ilmunya turun kepada kita dan kita bisa ambil pelajaran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu wahai Mu'ad,
apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba terhadap Allah. Ini pertanyaannya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ini dari sini kita bisa ambil faidah betapa bagusnya uslub metode pengajarannya Rasulullah SAW itu. Jadi terkadang Nabi mengajari para sahabat, menyampaikan ilmu kepada sahabat dengan metode soal jawab. Jadi Nabi yang keluarkan pertanyaan, Nabi tanya kepada sahabat. Nah, sahabat kalau ditanya sama Nabi, banyak-banyak jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, Nabi setelahnya memberikan jawaban. Nah, ini metode. Orang kalau dengan soal jawab, ya, terkadang lebih mengena daripada mungkin langsung disampaikan permasalahan-permasalahan agama itu. Tapi kalau dengan soal jawab, langsung mengena. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Ya kan? Dan orang yang ditanya pun ketika ditanya bersiap-siap untuk apa? Menerima ilmu itu. Saya ditanya ini, apalagi yang tanya ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya betul-betul diingat momen ini. Saya pernah ditanya sama Nabi, ya kan? Nah, ini salah satu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menanamkan ilmu itu. Ya, untuk memberi tanbih kepada sahabat. Dan banyak-banyak pengajaran Nabi memang dengan soal jawab. Dalam sebagian hadis Nabi pernah tanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ketika itu sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata." Ya Rasul, orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta lagi, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang kepada Allah membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, infak dan sedekah. Tetapi dia datang kepada Allah juga pernah menzolimi orang lain. Akhirnya orang yang pernah dia zolimi menuntut kepada dirinya. Allah selesaikan perkaranya dengan memberikan pahala kebaikan orang yang menzolimi kepada yang dizolimi. Semakin banyak orang yang dia zolimi, semakin banyak yang menuntut. Habis amalnya, masih ada orang yang menuntut. Masih ada orang yang dia zolimi meminta pertanggungjawaban. Akhirnya orang yang dia zolimi, karena sudah habis ini pahala kebaikannya, orang yang dia zolimi, ya, diambil dosanya kemudian diberikan kepada yang menzolimi. Sudah tidak ada kebaikan, yang ada adalah dosa, dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, ini orang yang paling bangkrut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini pengajaran Nabi SAW dengan metode soal jawab. Jadi ini uslub, salah satu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu itu. Dan juga dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana Nabi tatkala menyebutkan permasalahan, beliau sebutkan global dulu. Sifatnya global dulu. Baru datang rincian. Baru datang apa? Baru datang rincian. Subhanallah. Ini juga salah satu pengajarannya Nabi. Jadi perkara itu terkadang dijelaskan globalnya dulu, baru datang rinciannya. Nah kan sebenarnya apa susahnya Nabi sih? Tapi karena memang salah satu uslub metode supaya ilmu itu tertanam, Nabi SAW sebutkan perkara-perkara ini. Makanya di dalam mengajarkan ilmu itu ada metodenya juga, ada cara dan uslubnya juga. Iya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba terhadap Allah?" Lihat Mu'adz bin Jabal menjawab dengan jawaban yang sopan. "Qultullahu wa rasuluhu a'lam." Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini juga kita bisa ambil pelajaran dari sini. Ya, seseorang kalau tidak tahu dan memang tidak tahu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam.
Dan jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan Allahu a'lam kalau tidak tahu. Ya. Kalau kita memang betul-betul tidak tahu, jangan sok tahu. Nah, karena yang sok tahu ini yang membinasakan. Kita tidak boleh berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kepada kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam, ana la adri, saya tidak tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, sebab akan ada pertanggungjawabannya. Ini agama Allah soalnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Padahal ucapan Allahu a'lam itu bukan aib. Justru aib kalau dia ditanya semua pertanyaan dia jawab. Yang tidak tahu pun dia jawab. Kenapa? Malu. Saya ini sudah jadi dai kondang ini. Saya ini sudah banyak followersnya saya. Masa ditanya ini saya tidak tahu? Ini malu dia. Akhirnya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini orang yang seperti ini dhalun mudhil. Dia sesat, menyesatkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Iya, perhatikan sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan Nabi pernah mengajarkan hal yang demikian. Tatkala beliau tidak tahu. Pernah dengar hadisnya? Hadis Jibril. Tatkala Jibril datang kepada Nabi tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian pertanyaan keempat Jibril apa? Ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad kabarkan kepadaku kapan itu kiamat. Apa jawabnya Nabi? Apakah Nabi langsung menjawab, oh kiamat itu begini, terjadinya pada tanggal sekian, pada bulan sekian, tahun sekian? Tidak. Nabi katakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Artinya beliau dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Memang ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja kalau tidak tahu beliau katakan tidak tahu. Dan betapa banyak Nabi ditanya sama sebagian orang, sebagian sahabat, kemudian Nabi diam. Nabi tidak jawab. Kenapa? Nunggu wahyu dari Allah. Nunggu wahyu, Nabi tidak jawab. Datang wahyu baru Nabi jawab. Subhanallah. Ini tingkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita terhadap ilmu. Kalau kita tidak tahu, bilang Allahu a'lam. Nah, ini perucapan Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ya kata para ulama dalam perkara agama. Kita ucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Memang Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi kalau misalnya ditanya, apa besok kira-kira terjadi apa ya? Jangan bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi bilang apa? Allahu a'lam saja. Karena Nabi tidak tahu perkara gaib. Perkara apa yang terjadi besok tidak tahu. Yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam urusan agama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ulama juga mengatakan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam ini di masa hidupnya Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, sudah meninggal, maka yang kita ucapkan Allahu a'lam saja. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Mu'ad bin Jabal ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba. Apa hak Allah terhadap para hamba? Ayya'buduhu, agar para hamba menyembah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan jamaah sekalian, ini hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba yang wajib para hamba itu tunaikan. Ini hak.
beribadah hanya kepada Allah, ibadah apa saja, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini dalam bahasa Arab dia nakirah, berada dalam konteks larangan, sehingga memberikan faedah umum. Tidak boleh kamu berbuat kesyirikan, entah kepada pohon, entah kepada batu, entah kepada malaikat, entah kepada nabi, orang soleh, orang yang sudah mati, yang di kuburan, apalagi yang lainnya. Tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, bagaimanapun kedudukannya orang itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini hak Allah terhadap para hamba yang wajib dijalankan hamba itu. Nah, sekarang apa hak hamba kepada Allah? Kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya, yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini hak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat kesyirikan. Ini kabar gembira atau bukan? Intinya apa? Kalau tidak berbuat syirik, Allah tidak akan azab. Kalau tidak diazab berarti masuk ke mana? Masuk ke dalam surga. Kabar gembira ini. Maka Mu'ad bin Jabal pun tanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasul, tidakkah kabar gembira ini ku beritahukan kepada manusia? Ini luar biasa ini. Intinya orang tidak berbuat kesyirikan tidak akan diazab sama Allah. Mu'ad bin Jabal izin kepada Nabi. Nah, ini adabnya juga, minta izin kepada Nabi SAW. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La tubasyirhum. Jangan dulu wahai Mu'ad, jangan kau sampaikan berita gembira ini. Kenapa? Apa alasannya Nabi? Fayattakilu. Nanti manusia bisa bersantai, nanti manusia malas beramal. Kan yang penting tidak berbuat kesyirikan, ya kan? Yang penting tidak berbuat kesyirikan, Allah tidak azab. Nah, kalau begitu ya tidak usah beramal, tidak berbuat syirik aja, tauhid saja, tidak berbuat syirik. Nah, ini alasannya Nabi SAW. Jangan kau sampaikan dulu. Iya. Nanti manusia bisa apa? Nanti manusia bisa bersandar dengan hadis ini, malas untuk beramal, bahkan nanti akan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis yang mulia ini. Hak para hamba terhadap Allah yang Allah wajib tunaikan kepada para hamba, bukan artinya hamba yang mewajibkan kepada Allah, ya, bukan. Tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Terkadang begitu, Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya, bukan kita yang mewajibkan atas Allah. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat. Annahu man amila minkum su'an, bahwa siapa di antara kalian yang beramal kejelekan, bijahalatin, karena kebodohannya, thumma taba min ba'dih, lalu setelah itu dia bertaubat, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam hadits qudsi Nabi bersabda apa? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Jadi ada sesuatu yang Allah memang haramkan atas dirinya. Allah mengharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman, karena Allah zat yang maha adil. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada hambanya. Sama dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk tidak mengazab mereka-mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai balasan dari orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Tapi ingat, balasan ini jangan dipahami sama seperti para pegawai atau karyawan kemudian bekerja yang memang mereka berhak mendapatkan gaji, iya kan? Karena sudah bekerja. Jangan dikiaskan seperti itu, ya.
Jangan. Kenapa? Kalau ini memang dia berhak, kenapa? Dia sudah bekerja. Tapi kalau hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti balasan bos kepada anak buah yang sudah bekerja. Kenapa? Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita bekerja dalam artian beribadah kepada Allah, sementara balasannya Allah surga, belum cukup amalan kita, Pak. Belum cukup untuk bisa menebus surga itu. Amal kita ini apa? Baru sedikit. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita, ya kan? Tapi apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang Allah berikan kepada hamba. Kalau sekedar mengandalkan amalan kita belum cukup untuk membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disamakan. Nah, Allah melimpahkan dan memberikan balasan karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian, dan perhatikan balasan orang yang bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Apa balasannya? Allah tidak mengazab, artinya masuk surga dan dilepaskan dari api neraka. Tapi perlu diingat, balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah, ada balasan yang dia sempurna, ya, sempurna balasannya. Ada yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bersyarat. Maksudnya apa? Orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan pasti akan masuk surga. Tapi masuk surga ini ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Nah, ini masalahnya. Betul yang bertauhid pasti masuk surga. Tapi masalahnya kalau ada maksiat yang kita kerjakan, ya mampir dululah di surga. Apa mampir dululah di neraka. Jangan mudah kita mengatakan, oh enggak apa-apa Ustaz, mampir sebentar di neraka. Oh, dia belum tahu neraka. Nah, dia belum tahu neraka. Yang pertama, enggak ada jaminan kita mati kemudian tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Enggak ada jaminan kan? Enggak ada jaminan. Kedua, satu hari di neraka bagaikan berapa? 1000 tahun paling sedikitnya, paling lamanya 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam sehari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Dalam sebagian ayat, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam sehari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau misalnya mampirnya di neraka cuma 3 hari, berapa tahun itu disiksa? Paling minimalnya 3000 tahun. Subhanallah, mau diremehkan itu neraka. Iya. Dan mau seenaknya kita mengatakan tidak masalah di neraka, sementara Nabi mengatakan siksaan paling ringan di dalam neraka sendal yang dipanaskan. Ketika kaki masuk, otak mendidih. Nah, mau diremehkan itu neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, an-naru, api yang kau nyalakan di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, baru 1/70, baru 1/70 dari api yang ada di neraka jahanam. Jadi api di neraka jahanam panasnya 70 kali lipat. Mau diremehkan neraka Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kemudian mau bersandar saja, yang penting kan masuk surga Ustaz. Tidak masalah kita masuk neraka dulu. Nah, ini orang belum kenal neraka dia. Nah, ya, seorang muslim, ya, cita-citanya masuk surga, jangan sampai tersentuh dengan api neraka. Tapi dia masuk surga, ya, fi awwali marrah, di awal kali dia masuk surga. Makanya jangan sampai bersandar dengan hadits ini. Ya, memang betul sangat banyak hadits-hadits yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan umat ini, selama dia masih bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, pasti akan keluar dari neraka. Pasti itu. Iya. Karena orang yang bertauhid masih ada kebaikannya, yang tidak akan keluar dari neraka. Orang yang tidak bertauhid, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, ini khalidan mukhalladan finnar, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Makanya Nabi SAW sampaikan, jangan dulu kau kabarkan, aku sudah dituliskan tempatnya di surga atau di neraka, kata Nabi. Sahabat tanya, afala nattakilu ya Rasulullah,
Ya Rasul, kalau begitu kita ya sudah tidak usah beramal lagi ya Rasul. Kan tempat kita sudah ditentukan, surga atau neraka. Apa kata Nabi? La, jangan. I'malu fakullun miyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, karena orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia menjadi tujuan hidupnya. Kalau dia termasuk orang yang baik, akan dimudahkan kepada jalan kebaikan. Tapi kalau dia orang yang memang orang buruk, maka dia akan berada di atas jalan keburukan. Maka jangan pernah bersandar, terus beramal, terus berusaha, terus berjuang. Selama hidup ini masih ada, maka syaitan terus menggoda manusia dan terus menjadikan manusia itu berada di dalam ancaman, berada di dalam hal yang mengkhawatirkan, sehingga terkadang mereka pun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang akhirnya mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari hadis yang mulia ini, hadis Mu'ad bin Jabal. Naam, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ambil manfaatnya, semoga kita bisa ambil pelajaran darinya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.